Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pensah dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya sedikit banyaknya akan menyampaikan ilmu yang didapat pada saat kunjungan ke Asrama Haji Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2023 kemarin. Di situ kami dijelaskan tentang skema haji pada tahun ini, mulai dari sebelum, selama, dan sesudah keberangkatan. Pada tahun ini, Provinsi Bengkulu mendapat kuota haji sebanyak 393 jamaah. Dan berbeda kayak tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini Provinsi Bengkulu masuk pada gelombang kedua. Sama seperti tiap tahunnya, sebelum calon jamaah haji berangkat akan melakukan manasik haji, baik 1 tahun sebelum keberangkatan maupun tahun berjalan. Setelah selesai melakukan manasik dan sudah memasuki musim haji, jamaah akan diberangkatkan menuju asrama haji dari daerah masing-masing menggunakan bus yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Karena jamaah harus menginap di asrama haji selama 1 hari untuk menyelesaikan segala urusan, mulai dari melakukan pengecekan kesehatan dan diberi gelang tanda, manifest, paspor, dan living cost. Lalu jamaah haji menginap semalam dan menerima beberapa materi yang diberikan. Setelah selesai segala urusan, sampai pemeriksaan barang oleh pihak bandara dan panitia, jamaah akan dikumpulkan untuk acara seremonial pelepasan jamaah haji oleh gubernur dan langsung naik bus yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk menuju bandara dan langsung ketangkap pesawat sesuai dengan manifest yang diberikan sebelumnya. Pesawat yang disediakan pemerintah ada 2, yaitu Citylink dan Lion Air, untuk langsung menuju embarkasi ke Padang. Selama di Padang menunggu selama kurang lebih 2 jam sebelum langsung berangkat ke Jeddah memakai pesawat Garuda Indonesia. Saat berada di Yam Lam Lam, jamaah diberitahu untuk mengganti pakaian ihram dan mengambil niat miqat. Setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jamaah akan langsung berangkat ke Mekah menggunakan bus dan menuju pondokan untuk beristirahat. Lalu pergi ke Masjidil Haram lewat pintu Babus Salam dan melakukan rangkaian ibadah dari tawaf sampai tahallul. Dan tanggal 8 Zulhijjah melakukan berihram dengan niat haji, lalu berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Sehabis maghrib menuju ke Musdalifah untuk mencari kerikil. Setelah tengah malam barulah berangkat menuju ke Mina. Setibanya di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah melontar jumrah Aqobah tahallul awal dan bila memungkinkan kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Pada tanggal 11 dan 12 bulan Zulhijjah melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah, lalu meninggalkan Mina, itu disebut dengan nafar awal. Setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, selanjutnya jamaah melanjutkan perjalanan ke Madinah menggunakan bus untuk melaksanakan arba'in dan ziarah serta mempersiapkan diri untuk kepulangan. Pada saat jadwal kepulangan, jamaah dikumpulkan untuk seremonial pelepasan yang diawali dengan penyerahan soroban haji kepada ketua kloter. Dilanjutkan dengan doa bersama sebelum jamaah haji Indonesia naik ke bus yang akan membawa mereka ke bandara untuk penerbangan ke Padang. Staf teknis perhubungan turut mendampingi proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Pada kesempatan tersebut disampaikan juga sosialisasi kebijakan bagasi bagi jamaah haji Indonesia oleh tim Garuda Indonesia. Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau Padang, jamaah haji menunggu pesawat untuk langsung berangkat ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu dan dijemput oleh bus yang sudah disediakan untuk langsung kembali menuju asrama haji Provinsi Bengkulu untuk melakukan seremonial pelepasan oleh gubernur. Setelah itu, jamaah haji sudah boleh untuk kembali ke daerah masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.